time without winning. Think moving away to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Kita bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran kita di tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Apakah kalian sudah siap belajar pagi hari ini? Kalau sudah siap, silahkan tonton videonya dan selamat belajar. Indonesia memiliki banyak sekali keragaman kebudayaan, salah satunya yaitu rumah adat. Rumah adat di Indonesia itu juga sangat variasinya. Maka dari itu, kita harus mensyukurinya. Lalu, ayo kita cari tahu apa saja rumah adat yang ada di Indonesia. Mari kita simak. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat yang ada di Indonesia. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Di antaranya, yang pertama adalah rumah gadang yang berasal dari provinsi Sumatera Barat. Ayo, siapa yang tidak tahu Sumatera Barat? Nah, berikut adalah keunikan yang dimiliki oleh rumah gadang. Yang pertama, rumah ini dibangun menggunakan pohon juha yang sangat kuat dan kokoh. Kemudian ada juga motif ukiran yang digunakan untuk rumah gadang seperti daun, bunga, buah-buahan, dan tumbuhan. Lalu kemudian yang berikutnya, rumah ini memiliki arsitektur yang sangat unik dengan bentuk puncak yang runcing menyerupai tanduk kerbau. Yang kedua, ada rumah lumbung dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa saja keunikan dari rumah lumbung ini, adik-adik? Yang pertama, rumah lumbung ini adalah tempat penyimpanan hasil panen dari suku Sasak. Yang berikutnya, atapnya terbuat dari tanaman alang-alang yang terdapat jendela agar udara segar dapat masuk ke ruang penyimpanan hasil panen tersebut. Dahulu, rumah lumbung ini memiliki filosofi yaitu mencerminkan tingkat strata sosial bagi masyarakat suku Sasak. Ada lagi nih adik-adik keunikan dari rumah lumbung ini, yaitu rumah lumbung ini pondasinya bukan terbuat dari semen, melainkan kotoran hewan kerbau. Sangat unik bukan rumah lumbung yang satu ini? Yang ketiga, ada rumah tongkonan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Apa saja keunikannya? Yang pertama, bagian atap tongkonan melengkung mirip dengan perahu. Yang kedua, badan rumah tongkongan dihiasi dengan ukiran khas suku Toraja. Yang ketiga, pada bagian atap tongkonan dihiasi dengan tanduk kerbau. Yang keempat, pintu dan jendela rumah tongkonan ini sangat unik karena dibikin lebih kecil. Tujuannya adalah untuk menghalau udara dingin agar rumah tetap hangat. Yang terakhir, keunikan lainnya adalah letak atau posisi rumah tongkonan yang harus menghadap pada utara dan membelakangi selatan. Yang keempat, ada rumah Baileo dari Provinsi Maluku Utara. Apa saja keunikannya adik-adik? Keunikan rumah adat Baileo adalah berbentuk panggung dan terbuka, dengan atap berbentuk segitiga terbuat dari daun kelapa atau daun sagu. Lalu kemudian tiangnya juga terbuat dari batang kelapa dan lantainya dari papan. Terdapat pula tangga di 3 titik. Lalu yang kelima, ada rumah Honai dari Provinsi Papua. Apa saja keunikannya? Keunikan rumah adat Papua Honai sudah terlihat dari bentuk rumahnya yang menyerupai jamur. Ditambah lagi materialnya yang terbuat dari kayu dan beratapkan jerami. Namun yang paling membuat penasaran adalah arsitekturnya.
Meskipun tampak kecil dan sederhana, rumah Honai ini mampu menampung banyak anggota keluarga. Nah, adik-adik, itu tadi adalah contoh dari beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Sangat unik-unik, bukan? Apakah kalian ingin mengunjungi salah satu di antaranya? Selanjutnya, mari kita membaca, adik-adik. Ayo, kita membaca terlebih dahulu tentang mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Ah, tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian, Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan. Bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang sangat indah. Nah, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Ada 8 soal ya adik-adik. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu dia adik-adik belajar kita pada pagi hari ini yang membahas tentang keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Dadah.